Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari kelas 11 MIPA 3 akan melakukan presentasi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ufa Syahdurani. Nama saya Alesya Fira Putri. Nama saya Nadifa Aisyah Sunario. Sistem hukum di Indonesia. Hukum adalah aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Hukum memiliki unsur dan tugas. Unsur hukum yaitu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Tugas hukum yaitu yang pertama menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, serta keberanian. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang berbentuk karena keputusan hakim. Lalu penggolongan hukum berdasarkan tepat berlakunya. Yang pertama hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Yang kedua hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Lalu penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama hukum tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya itu seperti KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Lalu hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Lalu yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau RUU. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau KUHAP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harusnya mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila hak-hak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Lalu ada penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang kedua hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Selanjutnya ada penggolongan hukum berdasarkan isinya. Penggolongan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik.
Hukum publik terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Hukum ini memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara. Hukum ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu hukum yang mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Yang keempat, ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Yang kedua, hukum privat atau sipil. Hukum privat atau sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu satu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang. Hukum ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Selanjutnya ada tujuan hukum. Yang pertama, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang. Yang ketiga, untuk melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Selanjutnya ada tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan, yang isinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang isinya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan proklamasi kemerdekaan di atas dapat diambil makna bahwa yang pertama menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pada saat itu juga atau pada saat proklamasi kemerdekaan telah menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum Indonesia. Selanjutnya ada makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Selanjutnya adalah klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung ada 4, yaitu yang pertama peradilan umum yang terdiri atas pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama, yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan militer yang terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Perilaku sesuai dengan hukum dibagi menjadi 3 tingkat kepatuhan hukum. Pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. 3. Menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri yang berperilaku hukum. 1. Disenangi oleh masyarakat. 2. Tidak menimbulkan kerugian. 3. Mencerminkan sikap dasar hukum. 4. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 5. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Perilaku yang bertentangan hukum beserta sanksinya. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh: pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap kebiasaan bahkan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.
Macam-macam sanksi dibedakan menjadi 4. Sanksi yang pertama yaitu agama. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Sanksi yang kedua yaitu kesusilaan. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Sanksi yang ketiga yaitu kesopanan. Sanksinya tidak tegas tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk ocehan atau celaan. Yang terakhir yaitu hukum. Sanksinya tegas dan nyata serta memaksa bagi setiap orang. Pengertian sanksi tegas dan nyata. Tegas dalam arti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Tegas dibedakan menjadi 2 hukum, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan sementara waktu. Sedangkan hukuman tambahan yaitu 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim. Nyata artinya adalah adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Wak, mana nih kabarnya? Nggak tahu ya, gue males sekolah ini. Sama sih, gue juga males sekolah. Gimana kalau kita kabur? Boleh juga, tapi bukannya jam pertama ada ulangan ya? Gue dengar dari teman-teman, jam 3 ada rapat, berarti jam kos dong. Oh, bagus tuh. Iya dong, yuk masuk. Yuk. Gimana nih rencana kita, jadi nggak? Jadi dong. Lu tahu nggak bentuk-bentuk hukum? Nggak tahu ya, gue males mikir nih. Menurut buku ini, kita itu sering banget melanggar hukum tidak tertulis. Wih, rajin banget lu baca. Iya dong, soalnya ada cewek cantiknya di sini. Kata mbak-mbak yang cantik di sini, hukum itu ada 2 bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Oh, ya, selalu aja lah. Gimana? Kamu ada peluang? Kabur sekarang? Yoi. Oke. Duluan atau gue? Gue aja, gitu dulu. Tapi lo tolongin gue ya. Lo pegangin tas gue, nanti biar gue yang tolongin lo. Ayo, mau kemana? Bukan kemana-mana Bapak. Duh, gimana nih? Udah terlanjur juga. Kan lo yang punya ide. Udah. Berapa aja, saja piket. Misi Bu, ini ada 2 siswa yang mau coba kabur lewat pagar samping. Oh ya, terima kasih Pak. Nanti akan saya tindak lanjuti. Anak yang 2 ini silahkan Bapak kembali ke pos. Baik Bu, saya kembali ke pos. Kenapa kalian ingin membolos dari sekolah? Ini semua Dewa yang punya rencana, Bu. Loh, kok nyalain gua sih? Gua kan nggak maksa. Lo emang nggak maksa, tapi kalau gue nggak ikut, lo bakal marah kan? Sudah. Kalian kan tahu bahwa di SMA Negeri 1 Prawomuli ini ada peraturan yang sudah dituangkan di dalam buku saku. Itu adalah contoh hukum tertulis. Sedangkan hukum yang tidak tertulis pun apabila kita langgar, berarti kita akan mendapat sanksi. Adapun hukum tidak tertulis, contohnya kalian membuli teman kalian, itu pun akan diberikan sanksi, walaupun itu tidak tertulis di dalam buku saku kalian. Mengerti kira-kira? Oh, baiklah Bu. Sekarang mana buku saku kalian?
Ini buktinya kalian melanggar hukum tertulis yang sudah tertuang di dalam buku saku kita ini. Baik Bu, kami mengerti. Baiklah, boleh kalian masuk ke dalam kelas, tetapi untuk hukuman tambahan membersihkan di depan kelas. Baik Bu. Jangan diulangi nak ya. Jangan diulangi ya. Hukum, sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Seperti di zaman dengan pesatnya perkembangan informasi, diiringi dengan pesatnya pelanggaran menggunakan teknologi, penyalahgunaan media sosial, penyebaran berita tanpa fakta, membuat pemerintah berkonsolidasi dan membuat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dibuat untuk dipatuhi. Setiap pelanggaran hukum mempunyai ganjaran dan sanksi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Semua ditujukan untuk membuat hidup ini lebih tertata dalam harmonis.